Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang crash proyek. Ya, mari kita lihat materi presentasinya. Crash proyek. Crash proyek itu terjadi karena ada suatu request, ada suatu permintaan yang semula kita sudah sepakati waktu proyek adalah sekian unit waktu, katakanlah setahun begitu, ya. Tiba-tiba ada perubahan jadwal ya, yang semula 1 tahun ingin lebih dipercepat, entah menjadi 10 bulan, entah menjadi 9 bulan, atau berapa. Intinya adalah ada suatu isu percepatan proyek. Apa sih pemicunya? Bisa dari sisi bisnis, misalkan kita sedang membangun suatu gedung, tiba-tiba kita punya info bahwa kompetitor juga ada rencana untuk membangun yang sama, sedang produk kita sama. Sehingga kita ingin lebih dulu dikenal masyarakat supaya kita eh, lebih stabil ya, jadi terbangun lebih dulu begitu. Sehingga image-nya itu nama kita lebih cepat. Sehingga proyek ini ingin dipercepat. Latar belakangnya nggak ekonomi. Latar belakangnya adalah eh, marketing begitu supaya ingin dikenal lebih dulu. Karena itu permainan dikenal masyarakat itu biasanya yang pertama kita kenal, itulah yang menjadi image masyarakat. Ini juga sama. Jadi ingin percepat gara-gara latar belakang ekonomi. Ada juga crash proyek itu disebabkan oleh keinginan atau penjabat gitu ya kan. Misalkan presiden atau gubernur ingin datang ke suatu kota atau ingin melaporkan atau ingin menggunting pita ya, ingin apa namanya, eh, bahwa kita sudah selesai proyek ini gitu kan. Termasuk mungkin proyek punya kita ingin disebut ya oleh Pak Menteri, oleh Pak Presiden, atau Pak Gubernur bahwa proyek itu selesai. Cuma waktunya nggak meet ya, nggak pas. Pak Presiden datangnya bulan November begitu ya. Kita selesai Desember gitu. Sehingga kita ingin pada November itu sudah selesai. Artinya ada percepatan, ya, ada percepatan. Nah, bisa juga percepatan itu karena prediksi waktu katakan hujan ya di akhir tahun ini misalkan ya itu banjir, badai gitu kan. Ada risiko proyek gagal karena ada badai. Sehingga kalau kita selesai di bulan November, kita terhindar dari badai gitu kan. Nah, ini berarti masuk ke risiko proyek. Kalau kita proyek tetap on time bulan Desember, belum tentu selesai, kita rugi. Tapi kalau dipercepat, mungkin uang kita berkurang karena kita ingin mempercepat, begitu ya. Tapi itu lumayan daripada rugi seluruhnya gitu. Sehingga kita memutuskan untuk mempercepat proyek supaya terhindar dari badai di akhir tahun. Ya, jadi crash proyek itu penyebabnya bisa dari internal kita punya prediksi yang bermasalah di akhir tahun begitu ya, atau ownernya punya prediksi bahwa secara ekonomi jauh lebih bagus kalau dipercepat, mungkin takut karena komputernya juga lebih cepat juga ya, jadi kita ingin lebih cepat lagi gitu. Atau kita ingin termasuk proyek yang akan diresmikan oleh pejabat tertentu. Ya, jadi intinya gitu. Intinya ada request supaya proyek itu dipercepat. Ya. Apa yang terjadi kalau kita sebagai Pimpro ada request seperti itu, entah dari internal, eksternal, atau dari owner supaya itu dipercepat. Ya. Jadi latar belakang crash proyek itu adalah permintaan owner
ya mungkin kan sisi ekonomi, kemudian ingin diresmikan oleh pejabat tertentu, kita bagian pada peresmian, atau internal kita, salah satunya adalah kita punya prediksi di akhir tahun itu ada badai, dan kita ingin proyek itu selesai sebelum ada badai, supaya eh, ada wujud uangnya, karena proyek sudah selesai. Kalau di akhir tahun proyek pada apa namanya, pekerjanya nggak datang ya, karena ini ada risiko gitu kan. Akhirnya paling nggak selesai gitu kan. Wah, repot gitu. Ini pertimbangan pertimbangan resiko dari Pimpro. Kalau dipercepat, resikonya memang ada biaya yang harus dia selesaikan. Oke, kita simulasikan. Nah, ini simulasinya. Oke, jadi supaya kita bisa memahaminya dengan cepat, proyeknya nggak banyak-banyak. Sebenarnya kegiatan proyek ini nggak banyak-banyak. Jadi ada sekitar 5 kegiatan ya. Jadi ada kegiatan A butuh 7 bulan, B 6 bulan, bulan ya, saya 1 tahun. C 3 bulan, D 3 bulan, E 2 bulan. Kalau dihitung, kita lihat pet yang atas A, C, E, ya. Eh, A, C, E, 7 tambah 3, 10 tambah 2, 12 ya, 1 tahun. Kalau yang bawah, 6 tambah 3, 9 tambah 2, 11 ya. Jadi yang paling lama lah 12. Artinya proyek ini akan selesai dalam waktu 12 bulan. Ya, 12 bulan. Owner menginginkan 10 bulan selesai. Iya kan? Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa 10 bulan itu yang mana sih? Apakah kita selesaikan A doang supaya 10? Apakah B doang? Jadi apakah ini saja? Apakah ini saja? Apakah C saja? Apakah D saja? Atau E saja? Ya. Kalau requestnya percepatlah secepat-cepatnya. Nah, itu yang lebih enak ya. Berarti semuanya kita percepat gitu kan, nggak usah mikir tuh. Ya kan? Tapi kalau misalkan hanya seupret 10 bulan, wah yang mana nih? Ya kan? Ya oke E doang gitu kan. E doang. Oke, E kan udah berarti nol gitu kan. Oh nggak mungkin dah. Nggak mungkin ya. 0 bulan gitu kan. Kalau kita apa? C, E, A, B, apa gimana? Gitu kan. Jadi timbul suatu analisa ya. Timbul analisa yang mana yang harus kita selesaikan. Itu namanya analisa, itu namanya optimasi proyek. Ya, optimasi proyek. Oke, jadi kita akan mengoptimasi proyek, memilih pekerjaan yang mana sehingga cocok dengan permintaan owner gitu kan. Dan yang repot itu adalah kemungkinan untuk mencapai 10 bulan itu mungkin lebih dari satu kemungkinan. Misalkan A dengan D saja, atau itu misalnya 10 bulan. B dengan C saja, itu 10 bulan. Artinya kita harus memilih dari beberapa alternatif itu yang cocok 10 bulan, itu bagaimana gitu. Jadi pertama, untuk mendapatkan 10 bulan itu mungkin lebih dari satu kemungkinan. Ya. Untuk memilih kemungkinan-kemungkinan yang mungkin dari 10 bulan itu bagaimana metodenya gitu ya. Nah, ini persoalan kita sebenarnya itu ya, memilih kegiatan yang mana. Nah, kalau ketemu beberapa alternatif, pilih lagi gitu. Oke, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bertanya atau kumpulkan staff, lalu kita bertanya gitu kan. Akang, kalau A dipercepat itu apa sih yang terjadi? Gitu kan. Kalau B saja dipercepat, gimana sih caranya? Atau berapa sih resikonya? Rupanya berapa begitu? C itu juga sama. Jadi setiap pekerjaan kita tanya. Kalau misalkan tidak mungkin, ya udah kita state bahwa pekerjaan ini tidak bisa dipercepat. Alasannya misalkan ini toolnya dari luar negeri gitu kan, sewanya itu nggak mungkin atau sulit untuk mendatangkan ulang, gitu kan? Atau yang ini tuh barangnya dari luar dan waktu sudah dipastikan ya nggak bisa bercepat lagi gitu. Oke, jadi kalau yang gitu-gitu ya udah kita
inventarisir betul nggak bisa. Yang bisa saja gitu, yang memungkinkan untuk dipercepat. Asumsikan semua ini pekerjaan bisa sehingga kita membuat tabel ya. Kerjaan yang A asalnya 7 bulan jadi berapa? Asalnya 7 bulan, biayanya 500 juta, bisa nih percepat jadi 4 bulan. Tapi resikonya adalah dari 500 juta jadi 800 ya, mungkin nama orang kali ya. Yang B juga bisa 6 bulan jadi 4 bulan, nambah rupiahnya 400 juta dari 500 ke 900 ya kan. Saya juga bisa, tapi cuma sebulan. Dari 3 bulan jadi 2 bulan. Rupiahnya naik dari 200 menjadi 350 kan. Ini juga sama yang D. Oh, D lebih cepat lagi ya. Bisa 1 bulan, tapi naiknya 300 juta gaya. Kemudian yang E 2 bulan, oke 1 bulan. Yang tadi yang ujung, yang itu paling cepat 1 bulan. Naiknya gede tuh. 300 jadi 550 ya. Nah, dari sini kita harus memilih Akang Teteh gimana nih? Ya, kalau kalau sudah ahli barangkali lebih cepat ya. Nah, saya menggunakan teori bulldozer. Semua alternatif saya akan hitung, ya kan? Nah, kalau di lapangan ya susah kalau gitu ya. Kalau ini kan 5 kegiatan ya. Kalau misalnya 100 kegiatan, wah rusak. Maksudnya rumit ya, rumit menghitungnya. Nah, dari sini kan akan kita lihat eh, ada hal-hal yang menjadi pengalaman ya. Oke, kita lihat. What happened? Oke, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Oke, kita hitung. Nah, ini normalnya ya, RAB pertama normal. Jadi kalau normal itu butuhnya berapa? Kita jumlahkan uang rupiah semua ya, RAB-nya dihitung semua, dapatnya 1,2 juta, waktunya 1 tahun. Oke. Setelah itu kita nyoba yang A saja kita percepat. Ya, jadi yang ini kita percepat, kita lihat, dia ada 5 ke 4, harganya 900 ya, 800. Coba kita lihat tabelnya ini supaya kita yakin. Jadi 7 menjadi 4, 500 menjadi 800. Oke? Oke, lihat. Yang 7 jadi 4, yang 500 jadi 800. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Nanti nggak usah bolak-balik ya, coba nunjukin aja bahwa angka ini dari tabel ya, dari tabel anak buah kita juga kita tanya tadi kan nanya-nanya dapat angka itu kemudian kita tabelkan ya. Setiap kemungkinan kita rubah ya. Oke. Begitu kita ganti A, ya kan 7 jadi 4. Berarti kan lumayan 3 bulan ya. Lumayan 3 bulan ya. 3 bulan lumayan tuh. Sehingga 4 tambah 3 7 tambah 2 9 9 bulan. Gitu kan. Ternyata enggak, Kang. Enggak. Karena ternyata yang lama itu berubah dari ke bawah. 6 tambah 3 tambah 2. 6 tambah 3 9 tambah 2 11. Jadi kita udah habis-habisan di A, tapi nggak nyampe 10 bulan gitu, Kang. Ya kan? Nggak nyampe 10 bulan, 11 bulan, ya kan? Ya kan 11 bulan yang A itu. Rugi ya, rugi ya. Sudah habis-habisan di A 11 bulan ternyata, ya kan? Pasti mikir lagi kan? Mikirnya gimana? Ya kalau kalau saya bulldozer semua kemungkinan kita eksekusi. Kalau di lapangan mungkin ada sense tertentu barangkali akan lebih cepat. Ini kita pakai bulldozer dulu ya. Semua kemungkinan kita hitung. Oke, saya akan eksekusi B saja. What happened B saja? Jebret, ya kan? Lumayan. Coba lihat 4, ais kok. Jangan cepat-cepat. 4 tambah 3 7 tambah 2 9. Wih, 9 gitu kan? Enggak 9. Ternyata tetap aja 12. Wong paling lama itu adalah yang atas, ya kan? Artinya apa? Kita ngutak-ngatik pekerjaan yang bukan kritikal, percuma gitu. Percuma. Kita mempercepat B, percuma. Kita mempercepat D juga percuma. Karena yang paling lambat yang
yang atas gitu, yang kritikal gitu kan, ya kan? Yang kritikal. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin mempercepat, perhatikan yang kritikal gitu, yang kritikal. Walaupun ada kasus tadi ya, A kritikal kita eksekusi ternyata nggak mempan juga. Minimal kita sudah pastikan bahwa kalau kritikal ada lah, ada. Itu tadi kan 12 jadi 11 kan, ada lah. Cuman ternyata tidak nendang karena 11 datang dari yang bawah, ya kan? Oke, kita lihat lagi. C ya. Nah, C itu di sini kan di apa namanya di critical pasti lah, pasti berkurang. Cuman berkurangnya itu tidak dampak karena eh, kritikannya berpindah gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Yang C eh, berpindah memang 11 ya. Kalau dia sih 7 tambah 2 9 tambah 2 oh 11 juga ya. Oh, percuma kalau milih C. Ya kan? Nggak nendang ke 10, ya kan? Oke, kita sekarang D. Ah, D ya. D itu kan di sini. Pastilah nggak nendang. Pasti nggak nendang, ya kan? Percuma aja. Tapi karena kita kuliah, kita coba. Jebret D. Itu nggak pasti nggak nendang lah. Ya karena yang di atas itu yang lama, ya. Wong lama udah gitu asalnya 1,7 miliar jadi 2 miliar. Waktu tidak berkurang. Nah, kan eh, mubadir ya, mubadir. Oke, lanjut sekarang. Yang E itu pasti dampak ya karena dia di critical. Jebret yang cuman karena 1 bulan ya dari 12 ke 11 ya. Oke, jadi kita ulangi lagi. Tadi kan satu sekarang dua ya. Jadi AB, AC gitu kan, AD gitu kan. Ya kita semua kemungkinan kita eksekusi. Ya karena mau juga kuliah ya. Kalau di lapangan ya ada sense ya, ada sense memilih yang semua kritikal misalkan. Oke, dua kemungkinan AB ya, AB 9 ya, 9 bulan. Dari mana sih? 4 tambah 3 7 tambah 2 9. 4 tambah 3 7 9, oh, atas bawah 9 9. Ya kan? Apakah ini mau kita tembak? Ntar dulu. Karena kemungkinannya masih banyak ya. Ntar dulu. Ini hanya kemungkinan saja, satu kemungkinan ternyata ada yang di bawah 10 ya. Nah, yang kita cari yang 10 gitu kan. Yang kita cari 10. Oke, sekarang AC. Nah, kalau AC nendang banget. Oh, ini perhitungan yang bawah. Nggak bisa, katanya yang bawah. Ya kan? Dia sudah 2,1 11 bola karena yang bawah. Ya, yang bawah kena. Jadi AC nggak nggak nendang lah. AC nggak nendang. Oke, ganti-ganti lagi. Serang AC AD. AD. Kemungkinan ya, kemungkinan. Jebret AD. Wah, 9 bulan ya. Dari mana tuh? 4 tambah 3 7, tambah 2 9. Oh, 9 bawah. 6 tambah 1 7, tambah 2 9 juga. Oh, atas bawah 9 9. Ya, catat lah ya, catat. Ternyata ada 29, 2,3. Yang tadi 2,4. Lumayan inilah ya, kalau secara rupiah. Oke, sekarang AE. 10 bulan dapat. Dapat ternyata betul kan di yang kritikal yang harus kita perhatiin kan. Dapat 10 bulan. 2,2 ya kan? Tepuk tangan gitu kan 10 bulan. Selesai sebulan. Jangan jangan selesai. Siapa tahu menemukan alternatif yang lain gitu kan. Siapa jangan sampai sini berhenti mikir. Siapa tahu ada yang lebih kecil lagi gitu kan atau siapa tahu menemukan kemungkinan yang lain. Kayak gitu. Ya kita catat dulu lah. Ternyata ada yang di minus 10 bulan ya harganya 2,2 miliar ya. Asalnya 1,7. Ya kita answer lebih lanjut lagi AE kemudian BC ya. BC eh dapatnya kita agak dipercepat ya karena kita sudah menemukan yang 10. Jadi kalau BC dapatnya 11 bulan nggak mau. BD 12 bulan ya.
Kenapa? Ya atas. Nah, ini juga jadi itu kan, pengetahuan ya. Jadi percuma kalau kita mengeksekusi, mempercepat projek itu bukan kritikal gitu. Sudah uang keluarnya banyak dari 1,7 ke 24 miliar, waktunya segitu juga. Percuma ya, percuma banget ya, percuma. Oke, jadi BD percuma, sekarang BE 11 bulan karena 7 tambah 3 tambah 1. BE sekarang CD ya. CD 11 bulan, no way. Sekarang CE. Nah, tuh CE. Bagus kan? 10 bulan 2,1. Tadi kan 2,2. Lumayan Kak. Jadi itu ada kemudian banyak ya. CE dapat gitu kan. Oke, ini jadi yang 10 bulan dapat dua kemungkinan ya. Eh, apakah berhenti? Ya, kalau bulldozer enggak ingin tahu yang lain ya. Kalau di lapangan, kalau inilah ya ini aja gitu kan, nggak apa-apa ya. Tapi sebaiknya semua kemungkinan kita selesaikan. Siapa tahu ada yang lebih kecil lagi gitu kan. Kalau ternyata ini lebih kecil, ya berarti kita sudah yakin putusan kita adalah sudah sangat optimal karena semua kemungkinan sudah dihitung dan ini yang terbaik. Kalau semuanya dihitung, tapi kalau misalnya di sini tetap aja ada hati yang eh, apakah ini yang terkecil gitu kan. Kalau kita berhenti di sini ya, apa yang terkecilnya ada yang lebih kecil lagi. Nah, itu yang penasaran itu yang bikin sakit nanti kalau kalau nggak ketemu gitu kan. Kecuali kalau kita mentalnya kuat ya. Ah, bodoh teuing gitu kan. Lupain aja. Suka ya kan. Tapi kalau misalkan hati kecilnya takut takut ada yang kecil lagi ya selesaikan gitu. Temukanlah sampai yang terkecil supaya kita tenang, putusan kita tenang gitu. Karena kita sudah menemukan yang terkecil kayak apa. Oke, kita lanjut lagi. CE, sekarang apa lagi ya? DE kali ya? Oke, DE. Nah, DE. 11 bulan percuma. Nah, ini semua tiga kemungkinan kita hitung. Sekarang tiga, tiga pekerjaan ya. Tiga pekerjaan kita hitung. A, B, C gitu kan. Oke, A, B, C. What happened A, B, C? 9 bulan. Ya kan? 2,5. Aduh, 2,5. Sekarang A, B, D. Ya, A, B, D. A, B, D, kupikir percuma ya, karena ada BD-nya tuh. Tapi kita lihat, 9 juga, 2,7. Wah, sebelumnya 2,4. Ngapain ya? Oke, A, B, D, A. Apa lagi ya? A, B, E kali ya? A, B, E. Nah, A, B, E. 9 bulan, 2,6. Percuma. Oke, lanjut lagi. Udah gitu sekarang B ya. B, C, D. Jebret. Eh, A, C, D. Aceh 9 bulan. Lanjut. Jelek. Nah, nih yang semua kritikal kita selesaikan, ya kan? Ngejeduk juga, ya, ngejeduk juga di 10. 10 dari mana sih? Ya, kita lihat coba ya. 4 tambah 3 6 tambah 1 7 7 tuh kita tuh, ya kan? Kritikal kita eksekusi 7. Tapi ternyata ngambai ya, karena yang bawahnya ya 6 tambah 3 eh 9 ya. Heeh, tambah 1 10. Oh iya, oke. Jadi mengeksekusi kritikal semuanya harusnya 7 ya 7 kan, ngambai karena bawah yang kena ya. 10 bulan 2,4 tadi 10 bulan 2,1 ya. Jadi kesimpulannya adalah banyak kemungkinan untuk mendapatkan jawaban 10 bulan, ya kan? Dan kita ingin lebih kecil lagi gitu kan, lebih kecil lagi. Oke, lanjut. Lanjut sekarang apa sih? Itu dijawab sih, tapi terkarang apa sih? AD kali ya, ADE kali ya. Jebret. Oh, AD bener. 8 bulan, lumayan 8 bulan. Lebih cepat, tapi harganya re, harganya re. ADE, next BCD, 11 bulan. Aduh, 11 bulan, euy. Nah, BCE, 10 bulan, belum ketemu 10 bulan lagi. Tapi 2,5. Tadi 2,1 ya lumayan ya. Oke, tapi kita
apa namanya, ingin nunjukin ya. Jadi diminta 10 bulan itu tentunya banyak kemungkinan, Kang. Ya kan? Dan kemungkinan itu harus kita evaluasi, lalu cari yang optimum gitu. Oke, lanjut ya. BCE, BDE 11 bulan. Karena apa sih? Karena yang atas jadi tambah 3 tambah 1. Oke. CDE sekarang, CDE 10 bulan juga. Lumayan. 10 bulan tapi 2,2 lumayan ya. Tadi 2,1 ya. Ini 2,2. Oh ya, oke lanjut. A, B, C. Wow, 4 kegiatan. 4 kegiatan dieksekusi 8 bulan, 2,8. 8 dari mana? 4 tambah 2, 6 tambah 8. Bawah 4 tambah 1, 5, 7. Yang bawah yang atas kritikal. 8 bulan. Wow, 8 bulan 2,8. Lanjut. 8 juga 2,8. Lanjut lagi. A, B, C, D, E. 8 bulan 2,9. Sekarang semuanya kita eksekusi coba. Eksekusi nggak? Dieksekusi nggak? Dua A, B, C, D, E. Oh, A, C, D, E. 9 bulan. Satu lagi. B, C, D, E. 10 bulan juga nih. B, C, D, E ya. 9 bulan juga. Tapi 2,8. Wah, banget ya. Wah, banget. 2,8. Dapat 10 bulan. 10 dari mana sih? 7 tambah 2, 9 tambah 1. Oh, 10. Ya benar. Bawah 4 tambah 1, 5, 6. Oh, dipercepat. Tapi yang ngambai di A. Ya kan? Di A yang ngambai. Udah gede lagi. A yang ngambai. Lama deh. Oke. Next. Nah, ini semuanya, Kang. Itu yang saya mau tadi. Kalau semuanya dieksekusi, paling cepat. Sorry. Kalau si On bilang, percepatlah secepat-cepatnya. Itu gampang gitu. Ya semuanya kita evaluasi seperti ini nih. A dievaluasi, B dievaluasi, C dievaluasi, D dievaluasi, E juga. Akhirnya semuanya dapat. Dan satu cycle kan. Satu cycle. Dapat 7 bulan gitu kan. Nih, Om, 7 bulan. 3,1 miliar. Mau tuh gitu kan. Mau nggak kamu gitu kan. Kalau menang dia. 7 bulan, ah 3,1 miliar. Ya kan? Kayak kitanya enak tuh. Ya, nggak banyak evaluasi ya. Selesai, dah, gitu kan? Tapi kalau 10 bulan, waduh, ya, mana kemungkinan yang paling cocok gitu kan? Oke, kita sudah mendapatkan semua kemungkinan, kita daftarkan mana saja yang 10 bulan. Nah, ini hasilnya, ya kan? Aku udah daftarkan. AE 10, 2,5 miliar. CE 10, 2,1. ACE, BCE, CDE, ya, BDE, semua 10. Asal ada CE, ya, itu 10 ya. Sorry, CE, CE, CE. Oh, ini enggak CE. Ini CE, ada CE lah. Ya, ada CE 10 bulan. Kita angkanya 2,25. Wow, 2,1. Ternyata yang paling kecil adalah 2,1. Nah, kalau gitu berarti kita sudah tenang gitu. Kalau milih C itu sudah tenang, ya. Karena dia paling kecil gitu kan, ya kan, paling kecil. Jadi kita nggak jantungan. Karena kita bisa menemukan yang terkecil, ya sudah pastikan gitu. Kalau misalnya kita berhenti di CE tadi ya waktu itu berhenti CE, ada lah ya nyengkelit di hati. Jangannya ada yang lebih murah lagi gitu kan. Jadi nggak enak di hati gitu kan. Eh, tapi kalau dihitung semua, kita tegar, terus kita benar, ya. Kecuali yang tadi itu kita bisa mutusin dengan berani dan konsekuensi kejiwaannya itu udah tahan gitu kan, is okay. Ceger sama satu kemacik orang gitu kan. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada jiwa-jiwa yang seperti saya gitu, mana yang paling benar atau apa gitu, nyungkelit itu, nyungkelit yang mana sih sebenarnya itu yang mana gitu kan. Nah itu adalah kembali ke passion, ke jiwa ya. Memang saya kupikir pemimpin itu kayak gitu ya. Bisa berani mutusin, "Pokoknya ini jika saberuting nggak apa yang ada yang lebih kecil apa yang besar, bahwa yang penting ini, gue ingin cepat memutuskannya." Bisa aja sih, ya bisa aja. Kan ini hidup ya. Hidup ya kayak gitu, ya. Rasa keberanian itu
beda dikit, beda apa, bisa diupayakan lagi kembali ke normal ya. Misalkan kita milih yang tadi ya, hitung pertama kali dapatnya AE gitu ya, dan kita anggap itu adalah yang terkecil, gitu kan? Kan berarti kan selisihnya berapa sih? 0,5 ya, 150 juta ya. Ah, cetek lah. Ya. Salah dikit, rugi 150 juta, ya kan? Tapi cepat kita ngitungnya, ya kan? Tidak yang lain, kita ngulak gitu kan? Boleh aja, ya. Dalam kehidupan di masyarakat, bisa aja, ya bisa aja. Oke, saya sini ingin menunjukkan bahwa cara mengoptimasi yang benar itu, ya semuanya kita selesaikan. Cuman ketika kita menyelesaikan semuanya, ada satu rumus ya yang harus kita perhatikan adalah kita mengoptimasi yang bukan kritikal itu percuma saja ya. Jadi caranya itu adalah cari yang kritikal kita optimasi satu-satu, larinya kemana si itunya itu pet yang terakhir, kejar lagi gitu kan, ya kan. Sampai kita optimum. Kalau enggak yang tadi ketika kita kumpulin satu-satu, kumpulin ini di eksekusi yang A, selanjutnya yang sebelahnya lagi, ya, sampai mendapatkan angka yang optimum, yang cocok dengan permintaan. Oke. Eh, Selanjutnya kalau misalkan ada mahasiswa yang berminat, bisa membuat aplikasi, ya kan? Aplikasi kemungkinan itu dihitung oleh aplikasi. Jadi kita cuma masukin data aja, yang tadi tabel itu ya, masukin tabel gitu kan. Dasarnya sekian, sekian, sekian. Aplikasi yang menghitung, kita nungguin aja, nungguin aja ya kan. Oh, 100 kemungkinan, 700 kemungkinan, tunggu aja gitu kan. Dia akan menghitung pap, 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 kita keluar jebret tabel gini. Selesai. Nah, itu yang sengaja saya berikan bulldozer itu supaya Mas suatu saat kalau misalkan memang jadi pimpro, bikinlah aplikasi. Bermanfaat banget itu untuk mengoptimasi yang sifatnya crash project, ya kan? Tapi memang belum tentu request crash project ada memang, ya. Tapi kalau ada crash project, kita punya aplikasi, nah itu kita selamat. Bisa menyelesaikan dengan cepat gitu maksud aku. Oke, mungkin begitu kali ya yang bisa saya sharing, ya. Terima kasih mahasiswa sudah hadir, sudah ikut kuliah dengan saya. Semoga ada manfaatnya, semoga dapat inspirasi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.